المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكل هاي أنت الرام بنا فإنما اتصلت من نورهم بهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وإنه شمس بدر هم كواكبها يسهرن أنوارها للنشر في الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فمثله العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القرن والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amma ba'du, para jamaah Masjid Al-Barkah rahimahullah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Allah Subhanahu wa taala masih selalu memberikan kita banyak nikmat sehingga pada malam ini kita berkumpul lagi, bersilaturahim lagi, menjalankan ibadah lagi. Yang mudah-mudahan ini salah satu wasilah kita diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat pada para keluarganya, para sahabatnya, para generasi salafiyah bil khusus mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan akidah kita Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullahu taala
Halaman 30 faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif wa nafallahu bi'ulumihi fid darin. Faslun, bermula nih fasal menerangkan istamalat hadhihi suratul karimatu wa hiya sab'u ayatin. Telah mencakup ini surah yang mulia, yaitu maksudnya surah Al-Fatihah. Wa hiya sab'u ayatin, dan suratul Fatihah itu ada 7 ayat. Mencakup 7 ayat. Alhamdulillahi ta'ala. Alhamdulillah. Hamdinillah. Bisa dibaca hamdinillah karena ada nun wikoyah. Alhamdulillah. Qul huwallahu ahadunillahus, nun wikoyah kalau ada tanwin, kalau diwasal maka dihidupkan. Yang pertama ala, yaitu menunjukkan lil bayan 7 ayat itu. Yang pertama alhamdulillah, atas memuji Allah. Jadi suratul Fatihah itu isinya pertama memuji Allah. Yang mana pujian itu semua hakikatnya kembali pujian kepada Allah. Baik puji qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala hadis, hadis ala qadim. Kemarin kita udah bahas. Watam jidihi, yang kedua watam jidihi, wa'ala tamjidihi. Di antara isi suratul Fatihah itu watam jidihi, mengagungkan Allah. Apa yang kita agung? Ada 2. Pertama ciptaannya yang disebut tafakkur. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Hadis dari Qutni, hadis sahih. Bertafakurlah kamu kepada ciptaan Allah, jangan bertafakur tentang Allah. Dalam hadis Bukhari, tafakkaru fil zatillah, tafakkaru fil khalqi, wala tafakkaru fi zatillah. Bertafakurlah kamu kepada ciptaan Allah, jangan bertafakur tentang zat Allah. Jangan kita bahas sekali-kali tentang zat Allah, karena kita selaku makhluk gak bakal sampai. Kata Imam Maliki, wa annahu majhulun wa bid'atun. Membahas zat Allah itu bid'ah, menjadikan kita nanti gak mau punya agama, karena gak bakalan sampai. Cukup kita agungkan dari segi perintah Allah dan tafakkur akan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sana'i alaihi bi dzikri asma'ihil husna, dan mengalam ai tawasul. Nah, itu. Kalau dengan nama-nama Allah disebut tawasul. Tawasul dengan nama-nama Allah. Dari sini kita ambil suatu keterangan, Ibnu Katsir itu tidak menganggap Asmaul Husna termasuk dalam akidah. Karena paham-paham Wahabi termasuk akidah. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. 3. Tetapi lihat Ibnu Katsir mengatakan wa sanau alaihi bi dzikri asma'il husna. Mengalam, kalau memuji tadi, mengalam kepada Allah dengan nama-nama, dengan zikir, dengan bacaan nama-nama yang bagus. Tawasul. Jadi bukan termasuk akidah. Itu bedanya Asy'ariyah sama paham Wahabi. Sekali lagi, Wahabi 3, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa.
Berarti Asmaul Husna termasuk bagian tauhid. Tapi kenyataannya lihat Ibnu Katsir, sekali lagi saya ulangi, wasanau alaihi bizikri asmaul husna. Mengalem kepada Allah atas Allah dengan nama-nama, dengan penyebutan nama-nama Allah yang maha indah. Al-mustalizimati li sifatil ulya, dan menetapkan dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Tingginya wallahu a'lam. Dalam kaidah disebut ini kiasan derajatnya. Bukan tinggi di sono, di atas, bukan. Derajatnya. Wa'ala zikril mi'adi, dan diantaranya isi suratul Fatihah, wa'ala zikril mi'adi, yaitu menerangkan mi'ad. Wa huwa yaumuddini, yaitu hari pembalasan. Hari hisab terbagi satu, hisab, mizan, dan penentuan antara masuk neraka atau masuk surga. Dalam kitab Syukur Iman terbagi 7. Umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW terbagi 7. 1 siddiqun, orang-orang siddiq yang memegang kebenaran Al-Quran dan Sunnah sampai meninggal dunia. As-siddiq, dia melewati siratal mustaqim kalbarqil khatib, seperti petir menyambar. Itu umat Nabi Muhammad. Yang kedua syuhada, orang yang mati syahid membela agama Allah. Yang ketiga al-alim bima amilah, orang yang alim mengamalkan ilmunya, garis miring, mengamalkan ilmunya sesuai dengan ketetapan Al-Quran dan Sunnah pemahaman ulama salafus soleh. Yang keempat al-hujjaj, orang yang pergi haji dan sehari-harinya seperti dia pergi haji. Kan banyak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan walaysa bil haji la bitanaqal, bukan disebut haji kalau mampir-mampir. Makanya kalau haji jangan mau yang transit-transitan, langsung aja ke Jeddah, mampir haji. Niatnya nawaitul haji wal umrah, tak ganti nawaitul haji wa Singapura. Jangan pilih haji yang pakai transit. Kata Imam Syafi'i bahaya, bisa merusak niat, langsung aja ke Jeddah. Karena niatnya bisa berubah. Kesimpulannya yang paling terakhir umat Nabi Muhammad al-asun, orang yang maksiat tapi dengan syarat yang nggak berbuat syirik. Ini kita kayaknya nih. Orang yang bermaksiat tapi syaratnya satu, nggak berbuat syirik. Pas melewati jembatan Siratal Mustaqim, jus, wahai jus ya imanu, wahai iman, duluan kamu, supaya menjaga maksiat aku. Tuh. Jadi kalau kita masih maksiat mulu, senang maksiat, satu aja jangan kita langgar, berbuat syirik. Karena kalau ada syirik, fa'ahbata a'maluhum, gugur amal-amalnya, nggak diterima. Karena ibadah nyambungnya kemana kalau kita ke Allah ternyata kita berbuat syirik. Nah itu termasuk yang diakui umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wala yushabihi abidihi ila su'alihi. Di antaranya lagi di kandungan Al-Fatihah, wala yushabihi, atas menunjuki kepadanya hamba-hambanya kepada permohonannya. Wa tadarru ilaihi tadarru. Tadarru itu merendahkan hati pada Allah. Wa tabarru'i min haulihim, dan terbebas dari tingkah-tingkahnya, yaitu tingkah makhluk, wa quwwatihim, dan kekuatannya. Artinya enggak terikat. Makanya ada
Al-Quran mengatakan begini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Islam, jangan bercerai-berai. Ai firqatan, tapi itu kelompok-kelompok, bisa partai. Kalau niatnya nggak benar, tafsirnya firqatan, berkelompok-kelompok. Makanya jangan terkena ayat ini, jangan kita dalam ibadah itu berkelompok-kelompok, saingan. Ibadah pakai saingan. Niat sama-sama, misinya sama-sama walaupun beda cara. Yang naik munkar silakan, yang lemah lembut silakan, yang dengan harta silakan, yang dengan tenaga silakan, tapi tujuan sama, jangan ada gesekan. Kalau sampai ada gesekan, nah itu firqatan, berkelompok-kelompok. Kebanyakan yang terjadi seperti itu ulama. Ana akhafu alaikum minad dajjal, qila wa ma ya Rasulullah, qala ulama su. Aku lebih takut dajjal, aku takut, tapi ada yang lebih aku takuti dari dajjal. Apa itu ya Rasulullah? Al-ulama su. Satu aibi jahi. Nah, tafsirnya tuh. Nabat menafsirkan aibi jahi, dia pengen jabatan. Nah, ini ulama su ciri khasnya. Pengen jabatan, au bisamanin qalilin, pengen dapat duit yang walaupun dihitung sedikit. Wala tarfa'u ila aswajim, dia enggak mandang ke bawah, maunya atas saja. Maunya yang gede, gitu, yang kecil mau. Nah, itulah masuk. Dan yang paling bahaya, al-ijtizami bil mi'adi, dia mesti ada mi'ad, ada balasan. Kalau nggak ada duit mau nggak mau, nah itu bahaya. Kapok situ mengapa? Nggak ada duitnya, nah itu bahaya. Nah itu selanjutnya wa ilal ikhlasi ibadati lahu, dan diantara isi Al-Fatihah adalah ikhlas hamba-hamba kepada Allah, mengabdi pada Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu arti bersih. Ikhlas cirinya dalam kitab Tibyan, dalam kitab Azkar itu dikatakan, kata Imam Fudail, al-ikhlasu al-istiwa'il azza wal manna. Ikhlas adalah dia dicela nerima, dipuji terima. Ciri ikhlas. Dicela terima, dipuji terima. Dicela marah, dipuji mau, belum ikhlas. Itu ikhlas. Kita kan kebanyakan maunya dipuji aja. Hati kita udah buat gitu. Kira dicela kita marah, belum ikhlas berarti. Ciri ikhlas kata Imam Fudail dalam kitab Tibyan atau Azkar Nawawi, menerima, dicela dan dipuji. Dipuji, terima, cukup katakan Masya Allah. Dicela, terima, cukup katakan Masya Allah. Kalau orang sudah terima begitu, insya Allah dia ikhlas. Bahkan ikhlas dalam tasawuf itu, kitmanu syirri, menyembunyikan kerahasiaan. Kata sahabat Ali dalam kitab Nasul Ibad, ikhlas yang terbaik dalam pandangan tasawuf, kitmanu syirri, menyembunyikan rahasia. Jadi ibadah kita, amal kita soleh, kita rahasiakan, yang memang tidak harus kelihatan sama makhluk. Ada sahabat Ali, kitman syirri wajibun, merahasiakan kitman syirri, menyembunyikan kerahasiaan, hukumnya wajib oleh tasawuf. Apa itu cirinya? Kun inda nasi syarun nas, wa kun inda Allahi khairun nas. Jadilah engkau menurut pandangan manusia paling buruk,
tapi jadilah menurut pandangan Allah paling baik. Jadilah engkau menurut pandangan manusia paling buruk. Jadi kita pengen dipandang orang buruk aja. Buruknya buruk apa? Bukan buruk kita buat buruk. Buruk pindah. Dosa kita ke dia, amal kita banyak. Diomongin orang, kita nggak usah balas, malah gembira kita. Ditipu orang, dizolimi orang, nggak usah balas, malah sebenarnya hakikatnya kita banyak tabungan. Nah itu yang bagus begitu. Selanjutnya, wa tauhidihi bil uluhiyati tabaraka ta'ala. Di antara wa tauhidi, karena wawunya wawu atop tadi ke ala, terus dia kasroh. Wa tauhidihi bil uluhiyati tabaraka ta'ala, dan mengesahkan Allah dengan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan tabaraka ta'ala. Apa yang kita esahkan? Zatnya, sifatnya, af'alnya. Ayat yang sudah masyhur, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Itu ayat mutlak, itu ayat tauhid. Allah itu tidak menyerupai dengan makhluk sedikit pun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ditingkatkan begitu. Paham kita syariah, Allahu mawjudun bila zamanin wal makan. Allah maha ada tanpa arah dan tempat. Allah maha ada tanpa arah dan tempat. Dengan kata lain, jangan sekali-kali menyamakan Allah arahnya, jangan sekali-kali menyamakan Allah tempatnya. Orang yang kritis tauhid tetap akun sama itu, karena itu patokan. Makanya setiap yang ada kesamaan dengan Allah, kalau bisa kita lepas, kita tinggalin, kita serahkan sama yang di atas. Kalau perlu udah ganti itu. Allah punya tempat, arah, berarti Allah ada di atas. Kalau Allah sama dengan makhluk, bukan Allah namanya. Laisa kamitslihi syai'un. Yuk kita ke rumah Allah. Allah punya rumah, sama kayak kita punya rumah, berarti bukan Allah namanya. Padahal masjid itu takdirnya Baitur Rahmatillah, tempat turunnya rumah Allah, disebut masjid. Masjid adalah tempat orang sujud, takrifnya Baitur Rahmatillah, tempat turunnya rahmat Allah. Rahmatillahnya dibuang, mudhofilahnya Baitullah, takdirnya Baitur Rahmatillah, tempat turunnya rahmat Allah. Dibuang mudhofilahnya Baitullah. Karena orang nggak tahu, itu rumah Allah, jadi disebut sampai sekarang rumah Allah. Bahaya itu. Allah punya rumah, sama kayak kita punya rumah. Bukan Allah. Pokoknya Allah kalau sama dengan makhluk, bukan Allah namanya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah nggak nyerupai dengan makhluk sedikit pun. Watanji dan membersihkannya. Nah ini bagi kita, jangan sekali-kali kita syirik menyekutukan Allah. Dalam kitab Isyadur Rafiq atau kitab Salamut Taufik dikatakan asyakku fillah. Jangan ada sedikit pun ragu kepada Allah. Asyakku fillah. Baik hal agama, baik hal dunia. Seperti Quran lah belum lengkap, jilbab lah nggak wajib. Nah itu bahaya, itu bahaya. Atau dalam hal dunia, ya Allah hidup saya begini-begini amat, padahal saya rajin ibadah, rajin ngaji. Hidup begini amat, ada orang nggak sholat duitnya banyak, ya Allah, Allah nggak adil, lalu. Gitu. Pokoknya asyaku fillah, jangan ragu sama Allah. Terutama takdir, gitu. Harus percaya sama takdir. Selanjutnya watanji ayakun kalau syarikun, membersihkan adanya Allah itu syarik, nggak ada sekutu. Allah itu nggak ada sekutu. Allah itu nggak dua, nggak tiga, nggak empat. Qul huwallahu ahad.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwallahu ahad, dia Allah itu ahad. Ahad itu jadi khabar mubtada sekalian disebut maf'ul bih gitu. Qul katakanlah ay anta, huwa dia Allah jadi maf'ul bih. Maf'ul bihnya kemana? Ahad jadi khabar juga itu. Jadi udah dikabarin, udah ada tujuan. Allah itu Maha Esa. Arti udah paket, nggak bisa lagi udah Allah itu dijadikan 2, 3, 4, apalagi ngucapin. Nah itu. Lo jangan ikut-ikutan dah. Jaminannya akidah itu bahaya. Fahbatu amaluhum. Gugur amal-amal kita, bener dah, gugur. Mau kemana kita nyangkutnya kalau kita syirik sama Allah? Jangan dengan alasan punya teman begini. Jangan, pokoknya kita dunia mah sementara, akhirat selamanya. Au nazirin atau nazirin. Nazirin itu nazara yunaziru nazirun. Dalam kata bahasa nazara itu melihat. Kalau pakai nazirun intilah mubalaghah, amat melihat, ditanding-tandingin Allah dengan pandangan. Ini jatuhnya filsafat, nggak benar. Tandingan filsafat disebut. Makanya kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, belajar filsafat atau falasifah, kalau fikih sama tauhidnya belum benar, jangan ikut-ikutan, bahaya filsafat. Karena filsafat itu terdiri dari ilmu mantek bukan mantek. Begini. Mantik apa sih? Pinter ngomong. Itu ilmu iblis. Iblis itu yang nyisain ilmu mantik. Di dalam kitab Budul Juman dikatakan mantik itu terjadi dari iblis, merembet-rembet, disebut ilmu filsafat atau falasifah. Kalau tauhid nggak benar, bahaya. Fikih nggak benar, bahaya. Nah ini zaman sekarang udah banyak nih. Filsafat zaman sekarang. Nah ini nazirin ini tandingan, maksudnya filsafat. Kenapa? Dari segi bahasa, nazoro melihat, nazirun amat melihat, otaknya main, tetapi enggak berdasarkan Quran sama Sunnah. Kata Imam Syafi'i, ilmu aklin la yumalu bihi illa nafaqatu naklin. Ilmu akal nggak boleh pakai dalil kecuali sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sampai ilmu akal dipakai, udah dia akal, Quran, hadis. Hadis nggak sesuai dengan akal, bisa lain. Quran nggak sesuai dengan akal, bisa lain. Ini bahaya. Ilmu mantek. Ahli-ahli debat itu, tukang debat. Al-mamasilin atau mamasilin pakai alif, mamasilin, menyamai Allah dengan makhluk. Allah disama-samai dengan makhluk. Gambar, karikatur karton, wayang meninggalnya tuh begitu tuh. Itu digambar Nabi Muhammad begini. Apalagi Allah digambar. Memang kata Imam Ghazali, kalau orang baru ngaji tauhid umur 7 tahun ke atas, ada pemikiran Allah kayak apa sih? Allah kayak apa sih? Laki perempuan ya Allah. Allah putih apa hitam ya? Allah di mana sih? Nah gitu. Umur 7 tahun. Kalau kita belajar tauhid, terutama belajar Qatrul Ghaus, karangan Senawi, belajar Qatrul Ghaus, itu ditanya detil. Mas'alatun, ini suatu pertanyaan. Aina Allah? Di mana Allah? Banyak jawab tuh. Nah kita umur 7 tahun mikir. Kadang-kadang hati kita terbesit, terutama saya waktu 7 tahun. Ya tulis, ini gambar Allah. Tapi lama-lama, ya udah, karena udah kita tahu itu, oh ternyata Allah itu enggak begitu. Mama silin wa ila su'alihim iyahu hijahidan. Di antara isi baca itu meminta mohon kepada Allah ketika itu yaitu satu hidayah.
Apa itu hidayah? Ila siratil mustaqimi, kepada jalan yang amat lurus. Hidayah. Wa huwa dinul qawimi, yaitu agama yang amat lurus. Wa tasbidihim alaihi, dan tetap atas agama yang lurus. Hatta yuqda, boleh dibaca hatta yaqdi. Karena ada hatta, sebenarnya hatta yaqdiya lahum bidzalika, sehingga terpenuhi hukuman atas mereka itu, ila jawazi siratil hadiyati yaumil qiyamatil kubur wa dhabihim ila jannatin naim fi jiwarin nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa sholihin, sampai terpenuhinya dia melewati jembatan mustaqim pada hari kiamat yang membawa kepada surga-surga yang penuh kenikmatan, yaitu bersama para nabi, tetangga-tetangga para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ditutup tuh nanti kafir yakin. Orang yang udah masuk surga ditutup apanya? Nggak bisa melihat neraka, nggak bisa melihat saudara di neraka. Jadi orang surga itu nggak akan dikasih gelisah, anak saya di neraka gimana, enggak, ditutup semua. Pokoknya enak aja. Pokoknya dikasih ditutup. Enak aja. Wasamalat ala targibi, dan Al-Fatihah itu mencakup ala targibi fil a'mali sholihati. Targib, ada rasa seneng targib. Fi amali sholihati, dengan amal-amal yang soleh. Nah, ini bab targhib disebut bab fadilah. Bab fadilah boleh menggunakan hadis yang dhaif. Targhib. Yakunu ma'ali yaumil qiyamati, supaya adanya mereka bersama keluarganya, ahli-ahlinya pada hari kiamat. Targhib. Ada rasa resep disebut targhib. Ada hub kecintaan, targhib itu resep. Dalam fikih boleh memakai hadis fadilah. Wasaziri, dan ada peringatan pada itu, ancaman. Nah, ini dua dalam bab tasawuf disebut roja dan khauf. Roja harapan, khauf takut, rasa takut. Roja digunakan bagi orang-orang yang berbuat maksiat, disebut roja. Jangan terbalik. Khauf diterapkan bagi orang yang ahli ibadah. Jangan terbalik. Roja diterapin bagi orang yang bermaksiat. Jadi dia ada harapan, gak putus asa, banyak dosa, banyak maksiat, terapin roja. Allah Maha Pengampun. Orang yang ahli ibadah terapin khauf, takut ibadahnya gak diterima. Jangan terbalik. Roja diterapin sama ahli ibadah, wah sombong, udah ngarep bener. Ahli ibadah, ahli maksiat diterapin ke khauf, ya kapan tobatnya? Ujung-ujungnya, anakku sholat ya, jangan kayak bapakmu udah kekadong, udah telanjur, gitu tuh. Harap-harap anaknya disuruh sholat, dia ngomong udah kayak dia kuat sama api neraka. Jadi roja itu buat yang ahli maksiat, ada harapan. Kau terapin ahli ibadah, jadi nggak sombong. Contohnya banyak, saya Bartose, kita udah paham tuh. Ibadah 1000 tahun di awang-awang, masuk neraka. Gara-gara pengen seperti iblis, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Ibadah mulu, apa sih rahasianya? Gampang, minuman keras. Dia minum, rembet, dia bunuh orang, dia zina orang, akhirnya masuk neraka. Pelacur 100 tahun, maksiat jadi pelacur. Nolongin anjing kehausan, jadi harapan diterima amal ibadahnya. Dan Nabi paling marah sekali, ada orang jin mukul, ada orang bunuh sampai 100 kali. Diusir, Nabi tegur. Maksiat banyak benar, 99 orang dimatiin. Diusir sama Nabi dalam hadis Bukhari. Ditegur sama malaikat Jibril, enggak boleh gitu. Orang selama orang itu masih hidup, dia bisa jadi bertobat. Itu semua. Ya, gitu aja.
Habis batu. Habis batu. Masih berkaitan dengan surat Al-Fatihah, diterangkan tentang 7 ayat surat Al-Fatihah. Kemudian juga ada tentang keutamaan dari uang tadi yang menjadi 7, berupa dan diterangkan oleh Ustaznya. Masih ada waktu sekitar 6 menit lagi bagi para jemaah yang mau bertanya berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh guru kita ataupun di luar materi. Kami persilakan. Waalaikumsalam. Ada petir. Oh, ya. Iya, orang sidik itu melewati jembatan Sirat Mustaqim al-barqil khosif seperti petir menyambar. Jadi amat cepat langsung masuk ke surga. Bukan disangkut petir, bukan. Saking cepat kalau seperti petir menyambar. Iya, dari Bapak Haji atau ada yang mau bertanya? Ustaz? Ustaz tadi menjelaskan di depan ini syirik. Syirik ini kan beda-beda tipis nih Ustaz. Iya. Di kita itu kan kadang-kadang kita ziarah nawabudak gitu. Itu apa? Tapi tetap kita masih yakin sama Allah gitu. Tetapi di dalam prakteknya itu kita percaya batu cincin, kita. Kalau dulu kan pernah saya naruh itu kayak pomari gitu kan, yang di Jawa itu kayak comberan yang diminum gitu kan. Ya. Nah itu kan udah terlalu parah. Nah tapi yang Ustaz bisa jelasin yang sedikit yang nyerempet yang sampai bahaya seperti tadi saya bilang tetap bagi arah itu kalau bedak, kalau listrik, kalau duit rekehan atau apa. Ya. Ziarah hukumnya sunnah. Pertama nggak sunnah, haram. Pas tauhid sama Nabi disuruh ziarah. Apa sih ziarah? Ingat mati. Nah, perlu kita ketahui, ziarah itu pertama ingat mati, supaya kita mati jadi persiapan banyak amal. Nah, terus kalau ziarah seperti itu, pertama kita dasar ke dasar hukum yang benar-benar hukum, saya jelasin. Sebelum membahas syirik. Ziarah jangan campur laki-laki perempuan apabila pergi rombongan. Duha, apalagi ziarahnya. Itu belum syirik, udah dosa. Min akbaril muharramati wa syadil mazurati ikhtilatu rijali bin nisa'i wa aksi. Paling buruk pengharaman campur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau mau ziarah laki aja. Kenapa? Suaminya meninggal aja dia tetap di rumah, nggak boleh ngurusin sampai ke kuburan. Apalagi ziarah yang bukan suaminya. Nah, dalam hal fikih suami meninggal sampailah ke kuburan, udah nggak boleh, hukumnya makruh. Apalagi ziarah yang bukan suaminya. Itu. Jadi dia bersih fikih kita. Kalau mau ziarah silakan, tapi jangan nyampur laki perempuan, laki-laki aja. Terus yang kedua, apabila ke makam, umpama kembangnya diambil atau naruh keris macam-macam lah gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan, itu ziarah apa bukan? Ya bukan. Ziarah itu dalam kitab al-Bughiyatu Murtasyidin, iklam anna ziyarata at-tawassulu lil hayyi wal maiti. Ziarah itu adalah baik untuk hidup yang sudah mati. Jadi ziarah itu hidup juga ziarah disebut.
dengan syarat kalau yang mati. Pertama, doainnya garis miring nih, perlu dipahami. Tata cara doanya dibarengi dengan nama dia. Bukan minta. Doanya itu dibarengi dengan nama dia, garis miring. Dibarengi, makrun. Umpama, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa taqabbal du'ana di hadzal maqam. Pakai bi. Karena ba sababiyah dengan ini makom. Dan itu kata dalam kitab itu harus kosong dari perbuatan. Artinya kosong, jangan naruh keris, jangan naruh kembang, udah naruh kembang diambil lagi. Alasannya buat dagang laku lah apalah. Jangan musyrik, udah syirik. Cukup doa begitu yang ulama anjurkan. Rabbana taqabbal minna bi, pakai bi sababiyah dengan sebab, berarti kan bukan minta. Gitu, dengan sebab. Pokoknya kalau ada perbuatan yang nyimpang ciri khasnya, nah kita ambil istilah aja dalam kitab Bukhya, khotimatun, penutupan, cirinya dijadikan seperti wajib. Nah itu. Cirinya dijadikan seperti, pokoknya kita tiap tahun ziarah, hati-hati itu. Hati-hati betul. Hati-hati. Dalam kitab Bukhya itu udah condong ke syirik udah. Makanya kalau ziarah jadikanlah seperti spontan. Jangan pakai schedule. Pokoknya kita tiap tahun harus ziarah. Wah udah nggak benar. Nggak benar udah. Jadi seperti ada wajiban gitu. Itu di kitab Bukhya Mutafsidin. Ziarah aja, jangan dijadikan seperti kewajiban. Cukup doa, jangan ada macam-macam. Kalau semua itu dilanggar, syirik kan? Benar, syirik gitu. Ya, syirik. Ya, cukup ya. Karena waktu sudah mendekati isya, kita akhiri tadi kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehat kepada kita, menyenangkan umur kita untuk kembali bertemu pada malam-malam selanjutnya. Kita akhiri tadi kita dalam baca surah Al-Tulis dan akhir itu dalam waktu kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nanti saya nggak jamaah isya ya, saya jamaah di Ar-Raudhah bareng jamaah mau 3 hari. Mari kita berdoa. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pada malam ini. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum